Baik adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di mata kuliah Matematika Diskrit ya. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan ya, tentang konsep himpunan. Nah, konsep himpunan ini ada manfaatnya nanti di dunia ilmu komputer ya. Nah, kita akan pelajari hari ini tentang himpunan ini. Nah, himpunan itu kalau dari segi bahasa artinya himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda ya. Objek di dalam himpunan itu disebut dengan elemen, unsur atau anggota penyajian himpunan. Nah, elemen, unsur atau anggota maksud saya. Nah, di sini kadangkala penyajian himpunan itu dia bisa dinyatakan dengan cara enumerasi, yaitu enumerasi itu dengan cara menyebutkan semua anggota himpunan yang ada, contohnya seperti ini ya. Lalu bisa juga dengan menggunakan simbol-simbol baku di dalam dunia matematika. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol baku yang sering digunakan untuk melambangkan tentang berbagai bilangan ya. Misalnya ada himpunan bilangan asli, bilangan bulat positif ya, bilangan bulat itu pakai Z, kalau bilangan rasional pakai Q. Nah, ini adalah ini simbol-simbol baku untuk menyatakan himpunan dari sebuah bilangan ya. Nah, ini adalah elemen-elemen, unsur atau anggota dari himpunan tersebut. Nah, ada juga bagaimana kita menyajikan himpunan itu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, misalnya ini ya. Caranya adalah dengan cara memasang huruf X seperti ini, lalu tanda garis lurus vertikal, lalu syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ya. Nah, ini misalnya contoh-contohnya tadi ya. Misalnya ini ya, X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, ini adalah contoh notasi pembentuk himpunan ya. Atau misalnya bilangan bulat positifnya itu tadi menggunakan notasi ini, yaitu B ya. Nah, setelah itu lebih kecil dari 5, nah, akhirnya dia nyatakan dengan ini, X adalah anggota dari bilangan bulat positif, dan X adalah kurang dari 5. Nah, P itu dari mana? P itu dari sini. Ya. Simbol-simbol baku yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan itu kita pakai untuk menotasikan sebuah himpunan ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Yang ekivalen dengan 1 2 3 4 5. Contoh lain misalnya ini ya. X tanda vertikal, lalu X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF 2151. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari himpunan ada di. Atau bisa juga kita merepresentasikan himpunan dengan cara menggunakan diagram Venn ya. Nah, ini insya Allah ada di waktu SMA dulu sudah kenal dengan nama diagram Venn ini ya. Nah, ini kan kalau diagram Venn itu berarti A itu berarti berapa? 1, 2, 3, 5 ya. Lalu kalau B berarti 2, 5, 8, 6. 74 di mana? 74 itu bukan himpunan A, termasuk juga bukan himpunan B. Nah, ini adalah tentang diagram Venn ya, yang diajarkan di SMA dulu, bisa kita gunakan lagi di sini ya, tentang diagram Venn. Nah, di himpunan itu ada juga yang namanya adalah konsep kardinalitas, adik-adik ya. Kardinalitas itu artinya apa? Kardinalitas itu adalah kita itu mencari jumlah elemen ya dari himpunan tersebut. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ada sebuah himpunan X ya, merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ya. Nah, bilangan prima yang lebih kecil dari 20 berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 19 ya. Nah, lalu kalau kita kardinalitas ya, dengan cara A ini kita kasih dua garis vertikal yang paralel seperti ini artinya adalah kardinalitas ya. Itu berarti kita menghitung berapa jumlah himpunan A. Nah, di sini kita dapati ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kardinalitas dari himpunan A itu adalah 8 ya. Nah, begitu juga dengan bawah-bawahnya sama adik. Ini kalau ada notasi seperti ini ya, itu artinya kita disuruh untuk menghitung jumlah elemen dari himpunan tersebut. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini ada juga yang namanya adalah himpunan bagian atau subset ya. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B ya. Nah, biasanya kalau notasinya adalah seperti ini, Adik.
A, terus huruf U yang mengarah ke kanan ya terbalik, lalu ada tanda horizontal di sini B. Ini artinya adalah A merupakan subset dari himpunan B ya. Ini kalau diagram Venn-nya sih lambangnya seperti ini visualisasinya ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini ada ya. Misalkan himpunan A itu adalah 1 2 3. Sedangkan B itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, ini kita dapatin bahwa himpunan A itu, semua himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Nah, ini merupakan subset kalau udah seperti ini nih. Ya. Ini kan 1 2 3 juga terdapat di sini kan. Nah, berarti A itu semua himpunan A itu merupakan anggota dari himpunan B. Nah, itu adalah pengertian dari himpunan bagian, subset ya. Oke. Ada juga himpunan yang sama, ya ini sama lah ya, maksudnya seperti itu ya. Nggak ada yang berbeda lah. Berikutnya ada juga himpunan saling lepas ya. Nah, kalau himpunan saling lepas itu ya berarti nggak ada hubungannya antara dua himpunan itu ya. Notasinya seperti ini nih. Garis miring 2 seperti ini. Diagram Venn-nya ya kayak gini, maksudnya diagram himpunan saling lepas itu nggak ada kaitannya sama sekali. Karena dua himpunan ini merupakan suatu hal yang berbeda. Ya, suatu hal yang berbeda. Nah, ini misalnya ini ya. 1 3 5 7 sama B A B C D. Ada hubungannya nggak? Nggak ada ya. Karena nggak ada hubungannya, diagram V-nya jadi saling lepas seperti ini. Karena nggak ada hubungan apa-apa. Nah, ini adalah tentang himpunan yang saling lepas ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan di dunia komputer ya, yaitu operasi himpunan ya. Nah, kalau operasi himpunan itu ada macam-macam, ada ya, ada yang namanya irisan atau intersection. Ya, ini mungkin ada udah cukup familiar ya. Contohnya seperti ini. Jika A misalnya 2 4 6 8 10 ya, dan B 4 10 14 18 ya. Nah, misalnya ini bilangan elemen mana yang di A ini yang sama dengan yang B? Bilangan apa nih? Yaitu bilangan 4 sama 10 ya. 4 sama 10 itu merupakan himpunan yang sama ya. Jadi 4 itu ada di A, juga ada di B. Begitu juga dengan 10. Dia juga ada di A, juga ada di B. Nah, itu adalah tentang irisan atau intersection ya. Ada lagi? Ada ya, yaitu gabungan atau union. Nah, kalau gabungan itu berarti kita menggabungkan ya antar dua buah himpunan ya. Ya, misalnya ini ya. Kalau yang ini kan tadi kita cari himpunan yang sama antara dua buah himpunan ya. Nah, kalau yang ini kita gabungkan antara dua buah himpunan tadi. Kita gabungkan ada deh ya. Antara dua buah himpunan tadi kita gabungkan. Nah, misalnya di sini ini ya 258 sama 7522 ya. Kalau digabung ya 25 78 22. Duanya kan ada di sini mana yang sama nih? 5 ya. 5-nya kan ada di A sama di B ya, tapi dianggap satu. Nggak muncul dua kali ya. Ya, jadi kalau himpunan itu seperti itu. Kalau yang union, kita menggabungkan dua buah himpunan itu menjadi satu. Yang irisannya itu tetap muncul sebanyak satu kali. Itu tentang union ya. Ada juga komplement ya. Nah, kalau komplement ini kalau di logika sama dengan negasi atau not ya. Nah ya. Jadi kalau kita negasikan notasi A seperti ini, itu berarti ya ini ya. Lawan dari A, misalnya ada sebuah himpunan semesta 1 2 3 sampai 9 ya. Nah, jika A 1 3 7 9, maka komplemennya adalah himpunan semesta yang bukan bilangan A. Ya apa? Ya 2 4 6 8. Nah, ya. Ini kan bilangan yang sampai 1 2 3 4 5 sampai 9 ya, himpunan semestanya. Nah, A-nya itu adalah bilangan ganjil. Komplemennya A sebagai bilangan ganjil itu apa? Bilangan genap. Ya, himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan A. Nah, itu adalah tentang yang komplement ada di. Ada juga di sini selisih ya, operasi himpunan yang dinamakan dengan difference ya. Nah, kalau difference itu misalnya A min B ya. Berarti kita ambil ya himpunan A ya yang sama sekali bukan bilangan B, himpunan B. Nah, misalnya ini ya. 1 3 5 dikurangi sama 1 2 3. Nah, ini himpunan A ya. Mana elemen himpunan A yang
sama sekali bukan himpunan bilangan B. Yang mana? 1 ada ya, 3 juga ada ya, yang nggak ada adalah 5. Nah, akhirnya bilangnya adalah 5. Tapi kalau misalnya dibalik, nah ini tidak berlaku hukum komutatif kalau dibalik ya. Nah, kalau dibalik, itu berarti misalnya 1, 2, 3 dikurangi sama 1, 3, 5. Nah, ini berbeda hasilnya ya. Ya, kita lihat yang di B ini, ya, yang di himpunan bilangan B ini, mana yang bukan merupakan himpunan bilangan yang di A. Ya, ya 1 ada ya, 3 juga ada juga, yang nggak ada kan 2. Nah, hasilnya kalau selisih atau difference itu menjadi 2. Nah, seperti ini adalah tentang operasi himpunannya ya. Ada juga tentang beda setangkup. Ya, ini ada operasi beda setangkup atau symmetric difference. Nah, kalau ini kebalik, justru kita kalau misalnya ada operasi symmetric difference dengan notasi seperti ini ya, A dalam plus B terus dikasih plusnya itu dikasih tanda kurung seperti ini, itu berarti operasinya adalah beda setangkup atau symmetric difference ya. Nah, misalnya ini ada 246 sama 235 ya. Kita cari mana yang bukan ya, elemen-elemen di A dan B yang bukan merupakan irisannya. Kalau irisannya di mana nih ada di A sama B nih? Irisannya adalah di 2 ya. Ini kan A2, B juga ada 2 ya. Nah, berarti kita kalau beda setangkup, berarti kita panggil yang bukan irisannya. Mana aja? Ya 3 ya, 4, 5, 6. Nah, itu yang kita panggil. Nah, itu tentang yang beda setangkup atau symmetric difference. Nah, sekarang tugasnya ada deh ya. Tugasnya adalah ini ya, carilah di bahasa Python atau Java pembahasan tentang tipe data bernama set ya. Jadi himpunan itu di pemrograman ada, namanya adalah set. Cuman adik-adik suruh cari pembahasannya ya. Serta fungsi-fungsi atau metode yang diperlukan dalam melakukan operasi himpunan di pemrograman Python Java. Semuanya ya. Mulai dari beda setangkup, selisih, komplement, gabungan, irisan ya. Kalian cari semua. Saya ambil contoh di sini ada ya. Saya ambil contoh ini. Ini adalah contoh operasi himpunan di pattern ya. Di 1234, 1278 ada himpunan A sama himpunan B. Nah, tiba-tiba dia dilakukan fungsi union. Nah, ini ada fungsi union nih. Artinya, data 1 sama data 2 itu dia unionkan masuk ke dalam data 3. Data 3 itu adalah hasil union dari data 1 sama data 2. Ini karena ada union. Nah, kalian coba cari sekarang ya. Entah di Python atau di Java, terserah ya. Mau Python Pak, boleh. Mau Java juga boleh ya. Yaitu, kalau ini kan saya contohkan union. Coba adik-adik cari yang intersection ya. Cari yang lengkap ya. Beda setangkup, selisih, komplement, irisan. Ini semuanya harus ada ya. Nah, seperti itu, adik. Ya, oke. Itu tentang ini ya, tentang set. Nah, berikutnya kita ke hukum operasi himpunan, ada deh ya. Nah, kalau kemarin kita bahas 4 hukum ya, di hukum logika, ada hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, sama hukum komutatif ya. Nah, hukum-hukum logika yang ada di mana, yang ada di logika kemarin itu bisa kita praktekkan di sini, hukum operasi himpunan, sama ya. Ini contohnya ada deh ya. Contohnya hukum De Morgan juga berlaku juga di sini. Ini contohnya hukum De Morgan nih, ya. Kalau A union B dikomplementkan itu sama dengan A dikomplement irisan B dikomplement ya. Nah, jadi kalau mau kita analogikan ya, logika sama himpunan itu, kalau logika OR itu sama dengan union. Ya. Kalau logika N ya, di logika itu sama dengan intersection di himpunan. Nah, kalau negasi di logika itu sama dengan komplement di himpunan. Itu sama. Hukum-hukum yang kemarin bisa kamu praktekkan di sini di hukum operasi himpunan ya, sama ya. Gunanya apa nih hukum operasi himpunan itu ada di? Nah, kita itu ingin pembuktian pernyataan dari suatu himpunan ya. Misalnya ini ada ya. Nah, ini misalnya buktikan bahwa A irisan dalam kurung B union C itu sama dengan A irisan B union A irisan C ya. Membuktikannya pakai apa? Kamu bisa pakai diagram Venn, boleh ya, terserah ya. Kamu pakai diagram Venn.
Nah, diagram Venn itu asalkan dua buah himpunan ini irisan warna hitamnya itu sama, ya, yang menyatakan ini sama dengan yang dinyatakan oleh ini, itu bentuk diagram Venn-nya harus sama. Itu kalau pertama ya. Ibaratnya kalau ini di logika sama kayak kita pakai tabel kebenaran lah ya pembuktiannya. Tapi bisa juga kita gunakan aljabar himpunan menggunakan hukum-hukum ini tadi. Yang 4 hukum aja deh yang dihafalin ya. Komutatif, asosiatif, distributif, sama De Morgan ya. Nah ini juga sama tadi. Ini contohnya bagaimana membuktikan A irisan B union A irisan C itu sama dengan A ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini buktinya selain pakai diagram Venn itu bisa juga dengan otak-atik dari hukum himpunan ya. Sama pakai hukum distributif ini contohnya ya. Pakai hukum komplement, pakai hukum identitas. Nah, akhirnya ketemu di sini. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian Kartesian atau Kartesian produk ya. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B ya. Jadi kalau pakai perkalian Kartesian itu adalah notasinya adalah A kali B seperti ini. Nah, kalau kita pakai perkalian Kartesian seperti ini ada D ya. Maka kardinalitasnya akan tetap sama ya kalau dari segi kardinalitas. Tapi hasilnya jadi seperti ini nih. Misalkan C 1, 2, 3 ya. Lalu D itu adalah himpunan yang elemennya adalah A, B. Maka C kali D itu sama dengan bilangan ini 1 kalikan A plus 1 B ya. Kali silang aja ya. 2A, 2B. Lalu ini juga 3A, 3B ya, sama. Cuman kalau kita balik gimana Pak? Misalnya dibalik D kali C. Ya, itu hasilnya berbeda kalau Kartesian ya. Kalau D kali C, maka hasilnya akan berbeda. Jadinya kalau D kali C ya, ini kan hasilnya dari C kali D. Nah, kalau D kali C akhirnya berbeda. Jadinya A1, A2, A3 sama B1, B2, B3. Beda dengan yang bawah ini. Ini kan C kali D. Beda dengan D kali C ya. Itu kalau Kartesian. Kalau yang union biasa itu nggak apa-apa kamu bolak-balik. Tapi kalau Kartesian ini nggak bisa dibolak-balik ya. Tapi di sini berlaku persamaan kardinalitas, yaitu bahwa A kali B itu sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B. Ya. Jadi misalnya di sini, ini kan 3 ya, ini 2. Berarti kardinalitasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya sama dengan 6 ya. Bentar ya, Dede. Itu tentang perkalian Kartesian ya. Oke, ini ada beberapa catatan ya. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, nah maka A kali B, kardinalitas dari A kali B sama dengan A ya. Nah ini tadi sudah saya jelasin bahwa kalau D kali C itu berbeda dengan C kali D ya. Dari segi perkalian Kartesian ya. Perkalian Kartesian itu hanya perkalian silang antara dua buah himpunan ya. Itu perkalian Kartesian. Oke, ini misalnya contoh lain A soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus ya. Lalu B-nya itu adalah Coca-Cola, teh sama es dawet. Nah, berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan. Nah, ini fungsinya buat untuk menyusun kombinasi ya makanan dan minuman. Ini biasanya nanti kalau kita bahas kombinatorial, kita akan masuk ke perkalian Kartesian ini juga ya. Ini hanya ini ada apa? Perkalian silang antara dua buah himpunan ya. Oke, nah tugasnya ya. Nah, tugasnya adik-adik adalah carilah di bahasa SQL pembahasan tentang cross join ya. Jadi SQL itu di bahasa SQL buat database itu ada tentang cross join adik-adik ya. Nah, cross join itu pakai Kartesian tadi. Nah, lalu kaitkan dengan perkalian Kartesian sudah kita bahas tadi. Ini adalah tugas keduanya ya. Jadi tugas pertamanya tadi adalah tentang set ya. Nah, tugas keduanya adalah adik-adik mencari pembahasan tentang cross join di bahasa SQL, lalu kaitkan dengan perkalian Kartesian. Ya. Itu tugas yang kedua ya. Kerjakan di mana? Di PPT. Satu PPT aja nggak apa-apa ya. Oke, itu tentang Kartesian ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai prinsip
inklusi dan eksklusi ya. Oke, prinsip inklusi dan eksklusi itu adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan ya. Ini contohnya tadi. Ya, ini ada rumus, dua buah rumus seperti ini. Nah, kalau A union B itu ya kardinalitas dari A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas dari A irisan B ya. Itu juga kalau misalnya A plus B atau komplemennya yang bukan kedua-duanya tadi itu rumusnya pakai yang ini ya. Oke, misalnya saya ke contoh soal ada deh ya. Misalnya di sini ada sebentar, ada lagi nggak nih? Oke, ini aja deh ya supaya lebih paham ya. Pada suatu angket yang diikuti 40 pelajar, diketahui bahwa 32 orang lebih menyukai Internet Explorer ya. 18 orang lebih menyukai Mozilla Firefox dan 2 orang tidak menyukai keduanya ya. Nah, tentukanlah sekarang jumlah pelajar yang menyukai Internet Explorer atau Mozilla Firefox tapi tidak keduanya ya. Nah, maka jawabannya pertama-tama kita harus cari dulu pelajar yang menyukai kedua-duanya, yaitu Internet Explorer sama Mozilla. Ya. Nah, ini contohnya di sini. Karena kalau kita pakai yang apa tadi? Yang dihukum prinsip inklusi yang ini ya. Kalau kita ingin mencari jumlah orang di kelas tersebut ya, maka kita menggunakan rumus ini ya. Nah, ini kan kalau jumlah orang di kelas tersebut yang suka baik yang suka IE sama Mozilla ya, tapi tidak suka kedua-duanya, itu kan 40 kurangi 2 ya, sama dengan 38. Karena duanya itu tidak suka kedua-duanya. Kita cari yang suka salah satu aja udah masuk ke himpunan itu ya. Nah, kalau pakai rumus tadi kan IE ditambah Mozilla dikurangi irisan dari IE kurangi Mozilla ya. Nah, kita tahu tadi bahwa yang suka IE 32 orang, yang suka Mozilla 18, dikurangi sama A irisan B. Nah, A irisan B itu yang mana? Yang ini, 50 kurangi 38 ya. Ini kan 38 sama 50. Berarti kalau kita balik ya, 50 di sini, 38-nya balik ke sini, maka akhirnya orang yang suka Internet Explorer maupun Mozilla Firefox itu ada 12 orang. Jadi dia itu orang yang suka dua-duanya gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini tadi ketemu ternyata ada 12 orang. Tapi kan pertanyaannya ini ya, jumlah pelajar yang menyukai Internet Explorer atau Mozilla Firefox tetapi tidak kedua-duanya ya. Berarti kalau tidak kedua-duanya kita pakai rumus yang mana tadi? Kita pakai rumus yang ini ya, komplement. Tidak kedua-duanya itu maksudnya ini ya. Kalau ini kan seluruh jumlah orang di kelas tersebut ya. Tapi ya kalau yang ini itu kebalikannya. Orang yang suka salah satu saja tapi bukan kedua-duanya, bukan irisannya lah. Nah, ya. Jadi kalau kita gunakan ini ya maka akhirnya kita temukan bahwa yang suka IE sama yang suka Mozilla ya dikurangi 2 IE irisan Mozilla ya. Jadi 32 tambah 18 sama dengan dikurangi 2 kali 12 ya. Ini 50 kurangi 24 sama dengan 26. Nah, ini jadi yang murid yang suka IE atau Mozilla tapi tidak suka kedua-duanya itu ada sebanyak 26 orang. Ya. Ini contohnya, contoh lain misalnya ini ya. Prinsip inklusi dan eksklusi itu. Oke, ini contoh lagi ya. Di antara bilangan bulat antara 101 dan 600, berapa banyak bilangan yang tidak habis bagi 4 unikannya sulit nih? Bentar. Oke, ini aja deh. Udah cukup ini deh ya, contoh soalnya. Nanti kita lanjutin di contoh soal di WA ya, WA Group. Nanti kita akan bahas beberapa contoh soal di WA Group ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke himpunan fuzzy ya, Dede ya. Kita masuk ke himpunan fuzzy. Apa sih himpunan fuzzy itu? Oke, nah ini himpunan fuzzy itu tercipta karena adanya kekurangan dari himpunan tegas. Ya, yang tadi kita pelajari sebelum ini adalah himpunan tegas atau kita kenal dengan nama group set ya.
Nah, himpunan tegas itu adalah nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A itu memiliki dua kemungkinan ya, yaitu kalau dia itu anggota A atau bukan ya. Contohnya di bawah ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu adalah semesta pembicaraan. A itu 1, 2, 3, B itu 3, 4, 5. Nah, kalau pakai himpunan tegas ya, berarti B itu kita nyatakan bukan A itu bukan B. Ya, misalnya gini, maaf, maksud saya 2 itu himpunan anggota A, tapi bukan anggota B. Ya. Lalu 3, ya, 5. 5 itu himpunan anggota A, B, tapi bukan himpunan anggota A. Itu kalau kita pakainya adalah himpunan yang tegas, ya, lawannya dari himpunan fasi. Tapi sebaliknya, akan muncul sebuah permasalahan, adik-adik. Ini contohnya kalau misalnya kita gunakan himpunan tegas ya. Nah, ini misalnya ada permasalahan seperti ini. Nah, ini suhu di atas 80 derajat itu dianggapnya adalah suhu panas ya. Tapi kalau di bawah 80 derajat itu adalah suhu yang dingin. Ini kalau kita pakai himpunan yang tegas, logika seperti ini. Nah, himpunan seperti ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nih, misalnya angka 79,9 ya. 79,9 kan berada di sini nih, ya. Padahal dia dekat banget sama 80, dekat banget. Cuman karena dia itu kurang dari 80, dia dinyatakan tidak panas, dia dinyatakan dingin, padahal suhunya hanya mepet 0,1 doang, ya. Begitu juga yang ini, 80,1 ya. Nah, 80,1 itu dia sangat dekat dengan 80, tapi karena dia itu 0,1 ya, dia dianggapnya panas. Nah, ini kan sesuatu yang merugikan ya. Bedanya ini antara suhu ini ya, 80,1 sama 79,9 itu apa? Cuma 0,2. Tapi perbedaannya sudah sangat jelas sekali. Satunya dingin, satunya panas ya. Nah, itu kelemahan dari himpunan tegas. Contoh lain ini ada deh ya, kelemahan dari himpunan tegas ya. Nah, ini misalnya orang yang dianggap parubaya itu adalah orang 35 sampai 55 tahun. Di bawahnya 35 muda, di bawahnya 55 tahun dia dianggapnya adalah tua. Nah, misalnya ada orang yang umurnya 34 tahun 11 bulan. Ya, dia dianggap apa tuh? Dia dianggapnya adalah muda kalau pakai himpunan yang tegas. Ya. Tapi bagaimana kalau ada orang umurnya adalah 35 tahun lebih 2 hari? Nah, 35 tahun lebih 2 hari. Dia dianggapnya sudah ke parubaya. Padahal bedanya sama yang tadi, yang 34 tahun 11 bulan itu cuman bedanya 1 bulan doang. Cuman beda sebulan doang, perbedaannya sudah satunya muda, satunya sudah parubaya. Itu merugikan bagi sebagian orang ya, bagi sebagian engineer ya. Nah, akhirnya ada seorang Iran ya, ada seorang kebangsaan Iran itu menciptakan konsep yang namanya adalah himpunan fasi ya. Jadi himpunan fasi itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang mepet-mepet tadi, dia dianggapnya adalah misalnya angka 40 nih. Ya kalau ini kan tegas banget ya. Dia disebutnya muda parubaya. Beda beberapa hari aja udah satunya disebut muda, satunya disebut kaya. Tapi kalau di sini beda beberapa hari saja, itu masih bisa dianggap punya keanggotaan muda, juga dianggap punya keanggotaan ke parubaya. Nah, jadi misalnya yang 34 tahun 11 bulan tadi, itu bisa dianggap muda berapa persen, tapi bisa juga dianggap parubaya berapa persen. Nah, ini contohnya nanti. Ini contohnya angka 40 ya. Nah, 40 itu bisa dianggap muda 0,2%, ya, dianggap muda 0,2%, tapi dia bisa juga dianggap parubaya 0,5%. Nah, ini kalau logika fuzzy ya. Logika fuzzy ini digunakan akhirnya berkembang. Contohnya di mana? Contohnya di AC, ya, di mesin cuci itu kan pakai namanya pakai teknologi fuzzy, ya. AC pakai teknologi fuzzy itu maksudnya apa? Dia pakai konsep ini tadi, ya. Contohnya lain misalnya, ya ini tadi 40 ya. Contoh lain misalnya umur 51 ya. Nah, ini kalau 51 itu dia bisa dianggap mulai tua, berapa persen, dianggap parubaya berapa persen. Jadi sebuah elemen itu bisa jadi dia adalah anggota himpunan lain berapa persen, anggota himpunan yang berikutnya berapa persen. Ya. Nah, itu yang kita kenal dengan istilahnya adalah derajat keanggotaan. Ya, derajat keanggotaan ya. Digunakannya ini kalau derajat keanggotaan seperti ini, 0,5 sama 0,2 ya.
Oke, kayaknya ini nggak perlu dibahas terlalu jauh ya, terlalu berat nanti. Mungkin nanti di kuis saya akan gambarkan grafik, lalu adik-adik jelaskan kira-kira berapa tentang misalnya 40 itu dia masuk berapa derajat keanggotaan dari muda sama parubaya. Mungkin di kuis seperti itu ya. Nah, kalau mau dilanjutin pakai fungsi keanggotaan, ya itu kita pakainya namanya adalah representasi linier. Seperti ini adik-adik. Ada rumusnya ya. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan rumus ini ya untuk menghitung derajat keanggotaan. Misalnya ini ya, 23 tahun ya. Nah, 23 tahun itu dia mengacunya pada angka 15 sama 25 ini, titik miringnya ya. Nah, akhirnya 23 itu dikurangi sama 15, dibagi sama 25 dikurangi 15. Nah, ya, seperti ini. Jadi, si 23 itu, dia merupakan 0,8 dari himpunan normal. Nah, ini ya, itu kalau kita pakainya fuzzy. Ya. Dia diukurnya dari titik-titik di mana garis miring itu berasal dari mana, lalu dia berakhir di mana. Itu ya. Oke, nanti kita dibahas di contoh soal. Ada juga mungkin himpunan seperti ini ada deh, ya. Nah, ini sama juga ya. Kalau yang di sini, nah kalau ini bedanya, yang di sini itu bedanya adalah D min X dikurangi sama D min C. Kalau yang di sini itu X min A dibagi sama B min A. Tapi kalau yang di sini itu berarti dia sudah murni ya anggota dari himpunan tersebut. Oke, itu tentang himpunan ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di grup WA supaya adik-adik lebih paham maksud saya yang ada di video ya. Oke, itu ya. Saya akhiri dulu adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di WA ya.